Mengejutkan, Eko Patrio akhirnya muncul perdana di hadapan publik pasca rumahnya dijarah masa belum lama ini. Tadi malam Eko Patrio menyambangi Polda Metro Jaya. Eko mengaku kehadirannya untuk meminta pihak Polda Metro Jaya membebaskan dan ditangguhkan penahanan atas seorang anak bernama Rian yang menurut Eko telah menyelamatkan kucingnya saat terjadi kerusuhan dan memeliharanya dengan baik. Permohonan Eko pun langsung dikabulkan. Rian dijemput keluarganya tadi malam. Lantas, benarkah Eko Patrio telah memaafkan para penjara, mengikhlaskan barang-barang isi rumahnya yang telah dijarah masa kecuali kucing-kucingnya? Benarkah Eko dan anggota keluarga kini masih dihantui rasa trauma mendalam akibat peristiwa penjarahan rumah mereka? Seperti apa tanggapan Eko Patrio atas sikap DPP partai politik yang telah menonaktifkan dirinya dari anggota dewan? Benarkah pula Eko dan keluarganya kini tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak muncul di hadapan publik setelah rumahnya dijarah masa belum lama ini. Eko Patrio tadi malam menyambangi Polda Metro Jaya. Ia mengaku kehadiran perdananya di muka publik untuk mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Rian. Menurutnya, Rian telah menyelamatkan kucing-kucingnya dengan tulus dan merawatnya dengan baik. Karena itulah, atas dukungan sang istri, Eko pun meminta pihak Polda Metro Jaya untuk membebaskan Rian. Beruntungnya pihak Polda mengabulkan permintaan Eko karena Rian pun langsung dipulangkan tadi malam dijemput keluarganya. Menurutnya, polisi menyebut ada 6 orang lainnya yang masih diproses di ranah hukum, namun Eko sendiri hanya fokus kepada Rian saja. Eko mengaku sudah memaafkan ke-6 pelaku penjarahan tersebut. Namun untuk urusan hukum, ia menyerahkannya kepada Polda Metro Jaya. Hari ini saya pertama silaturahmi dengan teman-teman di Polda. Kedua, saya tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. Ya, 7 ini termasuk Rian. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah
7 yang diproses ya, dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Saya belum tahu, benar belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak seangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya Rian itu, dan ya lebih kemanusiawian aja. Eko mengaku telah mengikhlaskan barang-barang isi rumahnya yang telah dijarah massa. Eko mengaku ketika terjadi penjarahan yang penting diselamatkan keluarganya adalah kucing, reptil, dan burung yang mereka pelihara. Mereka tidak mempedulikan pakaian dan lain-lain. Eko mengaku sempat terbersit rasa kecewa, termasuk istrinya Fiona dan juga anak-anaknya. Tapi mereka semua sudah memaafkan para penjara. Ketika bicara soal rumah besarnya dibangun dari penghasilannya bertahun-tahun sebagai pelawak, air mata Eko pun jatuh. Ia juga menyebutkan akan merenovasi lagi rumahnya jika Tuhan memberikannya dan keluarga rezeki lagi kelak. Ya kalau bicara ikhlas ya tentunya awal-awal tentunya ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semuanya. Saya ingin ya merefleksikan diri saya untuk lebih baik lagi. Mungkin ada yang kecewa dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Saat kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindah-mindahin kucing, nggak mindah-mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya 5 yang lepas dan salah satunya yang di Rian tersebut. Apa yang satu ditinggal, Mas? Bukan satu dilepas. Dia kan ada kucing kan ada yang dalam kondisi panik begitu ya, apalagi mereka ada yang loncat, ada yang segala macam gitu. Itu dicari 5 tuh. Sampai tim saya tuh sampai ada yang udah kerusuhan masuk, sampai masih nyari-nyari kucing gitu loh. Bahkan ada dua yang akhirnya karena dia baru melahirkan akhirnya meninggal di tempat gitu ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Jadi kami tuh semuanya adalah konsen ke kucing, konsen dengan burungnya Naila, konsen dengan kadalnya Naila gitu. Itu jadi kita tuh sekarang kemarin pas saat kejadian nggak ngurusin apa-apa. Jadi kita cuma ngurusin kucing-kucing itu, menyelamatkan kucing itu gitu. Sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Insya Allah saya hari ini nih, malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya. Jadi saya belum tahu gitu ya. Tergantung istri saya aja, saya mau ajak gitu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Soal dirinya telah dinonaktifkan sebagai anggota dewan, Eko menyerahkan semuanya pada keputusan partai politik. Ditanya apakah ia akan mengundurkan diri dari panggung politik, Eko hanya berpasrah kepada ketua umum partai politik yang kini menaunginya. Namun, fokus Eko selanjutnya adalah berusaha lebih ia mengevaluasi diri, lebih dekat dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Udah saya lillahi ta'ala, saya serahkan semuanya. Saya sebagai baik anggota dewan atau sebagai apa, saya serahkan kepada ketum saya Pak Zulkifli Hasan. Dan saya sekarang ingin lebih
memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya, itu yang lebih penting. Semuanya ya lebih untuk ke keluarga aja. Akan tetap berpolitik atau mundur dari politik? Udah saya serahkan semuanya sama partai politik. Saya sekarang lebih ke keluarga aja. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang ke depannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Eko Patrio pun menyebutkan bahwa kini ia dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan di wilayah pinggiran Jakarta. Ia membantah isu bahwa dirinya bersembunyi di luar negeri. Eko mengaku tidak bisa melarikan diri karena untuk tempat tinggal saja saat ini masih ngontrak. Eko membenarkan bahwa dirinya dan keluarga masih dihantui rasa trauma yang begitu dalam atas apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Ia meminta doa agar dirinya dan juga keluarganya diberikan kesehatan dan keselamatan. Sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet di luar boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Gimana saya mau menghadirkan psikolog segala macam? Saya aja baru keluar hari ini gitu ya. Berarti keluarga juga takut ketemu orang dari luar, trauma nggak sih? Iya, kalau masalah trauma ya pastilah ya gitu ya. Masih ya. Saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa bisa sehat, bisa ikhlas dan sebagainya, lahir batin gitu ya. Nanti saya kalau udah kuat baru saya ke rumah ya. Mudah-mudahan saya kasih sehat, keluarga kasih sehat, kasih selamat ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke ya. Mengejutkan, Eko Patrio muncul perdana di hadapan publik pasca rumahnya dijarah massa. Lantas, seperti apa tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait penjarahan isi rumah 4 anggota DPR baru-baru ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Geger tindakan anarkis dan penjarahan serta pengerusakan rumah 4 anggota DPR yaitu Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah mendapat respon dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Irjen Ricky mengecam aksi massa anarkis yang menjarah dan merusak isi rumah 4 anggota DPR. Irjen Ricky menduga bahwa aksi tersebut didalangi penumpang gelap dalam demonstrasi massa akbar baru-baru ini merupakan klimaks ketegangan antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan perwira tinggi Polri yang dikenal vokal terhadap isu sosial, turut angkat bicara. Tidak hanya mengecam tindakan anarkis pengerusakan dan penjarahan, ia juga memilih untuk menyelami akar persoalan yang sudah memicu amarah rakyat tersebut. Menurutnya, ledakan sosial yang terjadi lantaran selama ini rakyat diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Namun demikian, ia tetap mengingatkan dan mengecam bahwa tindakan anarkis tidak seharusnya menjadi solusi. Apapun itu, mau ojol, mau masyarakat, mau mahasiswa, syah dan manusiawi. Mereka tidak berterima dengan situasi kondisi itu. Makanya mereka melakukan protes kepada gedung DPR itu yang menelurkan peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Ini juga supaya koreksi daripada penyelenggara negara. Dikala rakyat kita tuh sedang menderita, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan daripada penyelenggara negara, di situ kalian menunjukkan kemewahan kalian. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Makanya muncul unjuk rasa itu. Yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup ini. Eko Patrio
ke Ibu Sri Mulyani, kan sudah nggak benar. Siapa pelakunya itu? Manusia itu. Diboncengi lah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat. Seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu, segera sadar dan hentikan itu. Dan mari bersama-sama kita mengambil dan betul-betul ya membawa mereka ke depan hukum orang-orang yang mencederai demonstrasi. Mengejutkan, respon Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terkait aksi penjarahan massa atas isi rumah 4 anggota DPR. Lantas, seperti apa pula komentar Farhad Abbas usai rumah Eko Patrio dan anggota DPR lainnya dijarah massa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Terkait rumah anggota DPR yang dijarah massa, praktisi hukum Farhad Abbas memberikan tanggapan. Menurut Farhad, anggota Dewan Eko Patrio yang rumahnya dijarah adalah korban framing dan hoax di sosial media. Dari video yang dibuat Eko Patrio, menurut Farhad Abbas memang terkesan ia mengejek. Tapi dari sisi yang lain, apa yang dilakukan Eko Patrio dalam video tersebut adalah suatu suguhan untuk hiburan belaka. Menurut Farhad Abbas, hal itu berlaku pula terhadap Uya Kuya. Artificial Intelligence AI, menurut Farhad Abbas, juga berhasil mengadu domba masyarakat dengan Uya Kuya yang efeknya terjadi penjarahan di rumah Uya Kuya. Terkait nasib Uya Kuya dan Eko Patrio, serta anggota dewan lainnya yang sudah dinonaktifkan dari anggota DPR, menurut Farhad Abbas, sebenarnya mereka tidak bisa dinonaktifkan. Menurut Farhad Abbas, yang benar itu diberhentikan lalu diajukan pergantian antar waktu. Farhad meminta kepada pemimpin partai untuk meninjau ulang keputusan penonaktifan anggota dewan tersebut. Gak terima soal Eko video-video Patrio itu, boleh saya katakan dia bosnya Uya Kuya lah. Bos saya juga Eko Patrio. Memang terkesan dia itu ngejek. Tapi itulah hiburan gitu. Kalau kalian mau hiburan, kalian mau ya film itu bagus semua. Bos dermawan. Di sebuah film itu ada antagonisnya, ada penjahatnya, ada apa. Itu mewujudkan satu. Nah di DPR ini yang dimaksud Eko Patrio itu bukan dia, itu bentuk kreasi. Kreasi itu menjadi tontonan dan membuat penghasilan. Nah jadi menurut saya, tapi kalau ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, dianggap dia ngejek, dianggap dia nggak kerja. Padahal dia aja buat konten juga malam hari. Atau pulang kerja, udah jam kerja kan jam 8 sampai jam 4. Video itu adalah video-video lama gitu. Makanya ada kata mengatakan apa yang ditanam itu yang dipetik gitu. Jadi rekam jejak itu ada. Tapi kan dalam proses ke depan itu kan ada namanya fit and proper test. Nah, ada namanya investigasi maupun validasi. Nah, kalau orang ini ternyata itu hanya berita sepotong-sepotong gitu kan. Jadi harus akurat. Kalau polisi harus presisi. Nah, kalau hukum harus sesuai data dan fakta. Pernyataan itu jangan dilihat di sepotong-sepotong gitu. Besok kabar Eko Patrio meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percaya orang gitu. Padahal itu hoax. Nah, kemudian Eko Patrio akan memberi sembako, kumpul di rumahnya jam sekian. Ramai yang datang, padahal nggak ada. Harusnya kan ada koordinasi RT RW, jangan main datang ke rumahnya orang. Tanya RT-nya, benar nggak ada kegiatan ini? Nah, itu apakah kita akan menjadi negeri atau masyarakat yang dibodoh-bodohin orang, diadu domba? Dulu kenapa kita dijajah lama? Karena kita diadu domba, ini terjadi. Kita merasa besar pintar dengan kemajuan teknologi, tapi kita tidak menyadari itu juga adalah adu domba yang sudah ada dari dulu. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Uya Kuya adalah korban dari adu domba. Kalau Eko Patrio korban framing. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.
Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.